sehat bukan? Ya, yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Sebelum memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kiranya Kau yang tolong pimpin kami. Roh Kudus, kiranya Kau yang memimpin setiap kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau nyanyikan sama-sama lagu Setinggi-tingginya Langit. Boleh tepuk tangan adik-adik, boleh berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, adik-adik, kasih Yesus itu sungguh besar, mengalahkan segala yang jahat. Dan Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan pujian kita. Tetap bersemangat, oke? Kita menyanyikan lagu sama-sama, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu
Ya adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, biarlah kita boleh menjadi Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Persiapkan diri kalian, boleh duduk diam. Dan sekarang kita akan melihat Kak Esther. Hai kids, selamat pagi. Wah, Kak Esther lagi ada di taman nih, sambil menikmati sarapan pagi. Enak. Adik-adik mau nggak? Enak loh ini. Kesel, aku kesel. Dasar jelek, hitam, pendek. Aku kesel. Lukas, ada apa? Esther, aku Iya, kesel. kenapa? Kesel. Kenapa kok tadi ada yang hitam, ada yang jelek, ada yang... Aduh, kenapa itu kok? Kakak aku sama teman aku. Aku kesel. Coba ceritain sama Kak Esther. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Coba ceritain. Ya, tadi tuh kan aku lagi main itu pesawat dari kertas. Udah gitu aku mainin, direbut sama kakak aku. Udah gitu udah direbut, dia mainin, jatuh ke solokan. Basah dong. Iya, jadi rusak. Udah, habis itu aku main aja sama teman aku. Si Anto. Iya. Anto yang tinggi, yang kurus itu. Iya, yang jelek itu. Aduh, jelek. Cakep. Jangan bilang gitu. Terus gimana, kenapa Antonya? Iya, habis dia ejek aku juga. Dia bilang aku pesek lah. Udah gitu pendek lah. Kan kesel, jahat banget kan, Kak. Coba. Sekarang Lukas, ambil napas dulu. Biar tenang. Ambil napas lagi. Keluarin lagi. Udah tenang belum? Udah cukup. Aduh, tuh masih kesel. Iya, Udah aku masih kesel. Lukas coba. Esther mau tanya, minggu lalu Lukas sekolah minggu nggak? Kan malah main sepeda. Adik-adik ada yang nggak sekolah minggu lalu? Ada yang main sepeda? Nih sama kayak Lukas.
Padahal ya minggu lalu itu cerita sekolah minggunya tentang seseorang yang marah banget kayak Lukas sekarang. Oh ya. Lukas ingat nggak cerita Raja Saul sama Daud? Oh Daud yang Koko itu kan. Bukan, atau itu mah Daud yang lain. Ini mah Daud di Alkitab. Oh Ingat nggak? enggak. Nanti kayak ceritain deh kalau gitu. Ya, ceritain Sama dong. sama Raja Saul. Oh gitu. Raja Ceritanya Saul gimana? ini nih, Raja Saul itu lagi marah banget Oh, sama kayak aku ya? kayak kamu sekarang ini. Raja Saul itu pemimpinnya bangsa Israel kan ya, kan raja gitu. Iya. Nah, terus bangsa Israel waktu itu Oh, melawan pasukan Filistin. Filistin. Iya, mereka berperang. Berperang. udah gitu. Udah gitu, Raja Saul hebat, bisa ngalahin ribuan pasukan. Wow, Nah. keren. Daud juga hebat, bisa ngalahin berlaksa-laksa. Laksa. Nah, tahu nggak laksa? Segimana? Laksa itu Satu makanan laks. itu loh, Kak. Oh iya sih, ada sih makanan namanya laksa, tapi bukan ini mah jumlah ini mah. Oh. Nah, satu laksa itu 10.000. Nah, coba Esther tanya nih, Lukas pinter nggak matematikanya? 1.000 sama 10.000 banyakkan mana? 10.000. Pintar. Nah, jadi Raja Saul sama Daud itu siapa yang lebih hebat? Daud lah, kan 10.000. Pintar ternyata kamu ya. Iya dong. Nah, jadi bangsa Israel itu memuji-muji Daud. Woi, hebat Daud. Wah, semua orang pada seneng sama Daud karena hebat ya. Bisa ngalahin musuh banyak banget ya. Iya. Raja Saul melihat itu iri, jadi kesel gitu. Kenapa rakyat Israel itu muji-muji Daud? Nggak muji-muji aku kan rajanya. Itu yang bikin dia marah banget. Wah, pokoknya ya, dia tuh kesel banget sampai pengen bunuh Daud. Bunuh. Sampai pengen bunuh. Ampun. Kak Esther mau kasih tahu kamu sesuatu. Mau lihat nggak? Mau. Kak Esther punya gambar. Gambar apa? Tuh, gambarnya orang lagi sedih atau lagi marah, mulutnya ke bawah. Nih adik-adik di rumah mau lihat nih, seperti ini gambarnya. Nah, wajah ini mewakili wajahnya Raja Saul. Perasaannya waktu itu dipenuhi sama iri, ya kan iri ya sama Daud ya. Terus udah gitu dia benci. Udah gitu dia marah. Nah, adik-adik bisa bayangin kalau perasaannya seperti itu, kira-kira dia nyaman nggak? Pasti enggak, ya adik-adik ya. Alkitab mengatakan kalau kita dikuasai sama benci, sama marah, sama iri hati, itu semua bisa menyebabkan dosa adik-adik. Wah, pastinya kita nggak mau seperti itu ya. Nah, adik-adik, jadi kalau begitu gimana caranya supaya kita bebas, kita lepas dari semua dosa-dosa itu? Nah, Esther mau kasih tahu kamu caranya. Nah, pertama, kita minta ampun sama Tuhan, supaya, dan kita berdoa mohon sama Tuhan supaya Tuhan ngambil semuanya itu dari kita. Tuhan ambil iri hatinya, Tuhan ambil bencinya, Tuhan ambil marahnya, dan Tuhan gantikan semuanya dengan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang kedua kita bisa minta sama Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita semua kan sudah percaya sama Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat. Nah, kita
kita bisa minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menolong kita supaya kita menghasilkan menghasilkan buah-buah yang baik. Lukas masih inget nggak buah-buah roh? Masih, Kak. Hebat. Adik-adik di rumah masih inget nggak? Wah, hebat. Ada lagunya ya. Nah, nih, coba kalau Roh Kudus menolong kita, nanti kita menghasilkan buah-buah yang baik. Coba, Lukas, yang Ya. pertama apa? Kasih. Nih, kasih. Tuh, Kaiser punya. Nih, kasih. Nanti hati kita dipenuhi dengan kasih. Tuh, ya. Terus apa lagi, Lukas? Sukacita. Wah, ada sukacita. Sukacita. Hati kita penuh sukacita sekarang. Apa lagi, Lukas? Damai sejahtera. Lukas pinter ya. Adik-adik juga bantu jawab ya dari rumah ya. Nah, habis damai sejahtera apa lagi? Kesabaran. Kesabaran. Dan penuh, tambah penuh. Wah, kita pasti seneng banget nih. Di dalam hati kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kira-kira kalau begitu gimana tuh, Lukas? Nyaman nggak? Nyaman. Enak ya dikuasai sama yang seperti itu ya. Nah, Ya. terus udah gitu kesabaran, ada apa lagi, Kas? Kemurahan. Ih, adik-adik jawab juga ya. Terus ada kemurahan. Wah, penuh nih adik-adik nih. Kemurahan. Wah, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kebaikan. Kebaikan. Wah, penuh. Terus ada apa lagi? Ada 3 lagi. Kebaikan. Terus apa lagi, Kas? 3 lagi. Kesetiaan. Kesetiaan. Terus kelemah lembutan. Terus Penguasaan diri. wah, hebat. Ada penguasaan diri. Nah, adik-adik tuh nanti yang jelek-jelek tadi ini udah nggak bisa masuk nih. Ya, udah nggak bisa masuk tuh, Kas. Wah, udah nggak bisa masuk lagi. Ya, kalau Roh Kudus sudah isi kita dengan buah-buah roh, tuh udah nggak bisa masuk lagi tuh yang namanya marah, benci, udah nggak bisa masuk lagi. Jadi, apa, Kas? Kita harus minta tolong sama Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah-buah roh, supaya kita bisa punya kasih, kita punya sukacita, dan banyak lagi. Ya, seperti itu, Kas. Nah, sekarang Lukas masih marah nggak? Ya, tapi aku masih marah sama kakak sama si Anto. Lukas nih. Terus Lukas mau ngapain? Kalau marah-marah terus Lukas mau ngapain? Nggak tahu. Gimana aku? Kalau kayak gitu ya, berarti Lukas masih dikuasai sama kemarahan. Oh no. Kaiser mau kasih lihat nih, Lukas nih seperti ini nih, marahnya tuh seperti ini. Nah, seperti ini nih, Kas. Glitter merah ini, Apa itu, Kak? ini ibaratnya ini perasaan marah. Oh. Kayak Lukas nih. Waduh. Jadi kacau. Iya. Waduh. Terus aja marah, muter-muter hatinya di sini. Kas, saat kita marah, jangan terus-terusan nih. Kalau marah tuh ada yang ngomong kasar, ada yang nendang pintu, ada yang pukul-pukul. Wah, keadaannya semakin kacau seperti ini hatinya ya, Kas ya. Iya, jadi kacau gitu, Kak. Bukannya melakukan hal seperti itu, tapi kita bisa minta sama Roh Kudus nih untuk mengisi hati kita. Ketika Roh Kudus mengisi hati kita, lihat apa yang terjadi, Kas? Oh, jadi turun semua. Jadi kacau terus atau gimana, Kas? Jadi tenang. Jadi tenang. Enggak kacau lagi. Benar. Jadi hatinya itu nggak kacau, nggak marah terus, nggak benci terus, kayak Raja Saul itu ya, Kas ya. Iya. Nah, sekarang
mau marah terus nggak? Atau mau berhenti marah sekarang? Kalau gitu aku nggak mau marah-marah lagi deh kak. Good. Nah, udah berhenti marahnya ya? Ya. Jangan marah sama kakak lagi gara-gara pesawat. Oke. Terus jangan marah lagi sama si Anto yang suka ngejek-ngejek tadi ya. Oke. Oke. Nah, nanti Lukas bisa berdoa ya. Bisa berdoa, minta tolong sama Roh Kudus untuk tunjukin Lukas harus ngapain nih. Ya? Oke kak. Yuk. Nah, berarti hari ini Lukas udah lakukan seperti satu ayat dalam Alkitab. Mau tahu nggak ayatnya di mana? Mau. Mau. Efesus 4 Yesus 4 ayat 26b. ayat 26b. Jangan Jangan matahari terbenam matahari terbenam sebelum sebelum padam amarahmu. padam amarahmu. Oke, lagi ya kasih. Oke. Efesus 4 Efesus 4 ayat ayat 26b. 26b. Jangan Jangan matahari terbenam matahari terbenam sebelum sebelum padam amarahmu. padam amarahmu. Lukas udah apa belum? Udah. Udah. Kita hafalin bareng-bareng sama adik-adik di rumah ya. Oke, yuk adik-adik kita ucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26b. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuh, makanya harus cepat-cepat berhenti dari marah sebelum matahari terbenam katanya. Nah, good job Lukas. Lukas sudah berhasil menguasai diri supaya nggak marah-marah lagi. Hebat. Adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Kita mau belajar seperti Lukas yang awalnya tadi marah-marah, tapi kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk mengampuni ya orang-orang yang udah bikin kita kesel, yang udah bikin kita jengkel. Yuk, sekarang kita mau berdoa mengakhiri ibadah hari ini. Yuk Kas, kita berdoa. Makasih ya kak. Iya. Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami untuk belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk menguasai diri kami, tidak marah-marah, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik, sampai ketemu lagi. Dadah.